Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan agar kita itu mendapatkan keberkahan itu adalah caranya kita beriman dan bertakwa. Jadi bunyi ayat itu kan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya negeri itu termasuk diri kita gitu, itu beriman. Dan siapa yang beriman itu kita baca juga di surat Al-Anfal itu ya, ayat 2 itu kan di situ ada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun sampai lagi ayat selanjutnya. Kemudian di situ disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, di situ adalah sebutkan itulah orang yang beriman yang betul-betul beriman. Itu kalau kita menjadi orang beriman dan seperti ada di surat Al-Anfal ayat 2 itu iman yang betul gitu. Kemudian kita bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa itu? Nah, tadi sudah disebutkan dibaca di surat Ali Imran tadi oleh imam. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza. Terus ya. Maka di situ juga akan intinya juga akan mendapatkan keberkahan. Surga akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jangan bahagia. Di samping di bulan Ramadan itu dikenal sebagai bulan keberkahan juga disebutkan sebagai bulan yang penuh rahmat. Nah, gitu. Bulan yang penuh rahmat. Di bulan Ramadan itu termasuk bulan yang penuh rahmat. Nah, kita harapkan juga ya, di luar bulan Ramadan ini juga kita berusaha bagaimana menggapai rahmat, menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kita untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita bisa menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Itu banyak caranya. Dan itu kita jangan aja di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ini kita bisa menggapai kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ada beberapa hal, misalkan kita senantiasa menjadi orang yang ihsan. Nah, menjadi orang ihsan itu di mana saja, kapan saja waktunya itu merasa diawasi oleh Allah. Itu rahmat Allah akan turun. Sehingga kita tidak mau berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah di mana saja, kapan saja. Karena Quran menyatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Nah, sering saya sampaikan bahwa ihsan itu kan di saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril kan, akhbirni anil ihsan. Muhammad kabarkan kepadaku itu apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah ya.
ibadah secara umum. Ya. Dan di saat engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau nggak melihat Allah, engkau harus yakin bahwa Allah itu melihatmu. Itu ihsan. Jadi kalau orang itu di mana saja, kapan saja merasa diawasi oleh Allah, maka kasih sayang Allah akan turun. Itulah Rasulullah memberitakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi takutlah kamu kepada Allah di mana saja, supaya Pak, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu akan ada. Gitu ya. Di mana saja, bukan hanya saja di masjid, di mana saja, di kantor, di sekolah, di sawah. Kalau kita merasa diawasi, di situ akan kasih sayang Allah akan turun. Yang kedua jangan bahagia. Bagaimana kita itu bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah terus, bukan hanya saja di bulan Ramadan gitu ya. Maka kita itu dekat dengan Quran. Gitu ya. Dekat dengan Quran. Kalau dulu bulan Ramadan itu kita terus ngaji, bahkan punya program khatamkan 2 kali, 3 kali atau 1 kali gitu ya. Di luar bulan Ramadan juga kita begitu berusaha. Quran kita baca mulai dari awal sampai akhir, selesai khatam mulai awal dan di akhir. Itu keberkahan Allah akan turun kepada kita. Dekat dengan Quran itu merupakan salah satu menggapai kasih sayang Allah. Kalau di Quran itu Allah menyatakan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Orang beriman, Allah menyatakan ya orang beriman, hai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, nama lain dari Quran, dari Tuhanmu. Quran itu dan wasyifa lima fis sudur, sebagai obat hati. Sebagai obat hati. Obat hati itu Quran, baca Quran. Sering disampaikan obat hati itu Quran. Kalau di ayat lainnya wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Dan tidaklah Allah menurunkan Quran itu kecuali sebagai syifa wa rahmah, sebagai rahmat. Maka kita dekat dengan Quran. Wahudan dan Quran itu sebagai bimbingan kita, acuan kita. Kalau dulu ada Pak Uril ya, itu menyampaikan bahwa kalau kita beli mobil itu kan ada buku panduan, gitu ya. Beli motor ada buku panduan supaya bagus mobil itu. Gitu. Nah kita itu dalam kehidupan kita juga diberi panduan, bimbingan. Apa itu? Quran itu kita. Dan di situ warahmah, ya, warahmah kita menggapai kasih sayang Allah, rahmat Allah itu kita hendaklah dekat dengan Al-Quran dan lil mukminin, bagi orang beriman. Jadi kita aktif baca Quran itu jangan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kalau kita pengen untuk menggali atau menggapai kasih sayang Allah, maka kita ambil, kita jadikan Quran itu senantiasa kita dekati, senantiasa kita dekati. Dan itu kalau bisa di rumah, ya, di rumah itu kita baca Quran, sama dengan kita itu nerangi, ya. Sering disampaikan kan, zayyinu, ada yang bilang nawwiru buyutakum bis-sholawati watil Quran wala taj'alu buyutakumul maqabir. Jadi hiasilah, terangilah ya rumahmu itu, rumah-rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Quran. Sholat ya yang laki-laki sholat tahajud, sholat sunnah gitu ya. Yang perempuan ya monggo silakan juga ke masjid, tapi di rumah juga bisa sholat tahajud, bisa sholat duha. Dan watilawatil Quran, dan baca Quran itu di rumah itu. Jadi menerangi Quran itu dengan menerangi rumah itu dengan Quran. Wala taj'alu buyutakumul maqabir, jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Nah, ya, jadi kuburan kan enggak layak untuk dibacakan Quran gitu kan, gitu maksudnya. Jadi jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Berarti di kuburan itu tidak layak untuk dibacakan Al-Quran. Malah ada justru orang mengkhatamkan Quran itu di kuburan.
Anda kan menghatamkan Quran di kuburan. Ya, hadis wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan kuburan itu jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Nah, begitu. Jadi menggapai rahmat Allah di luar bulan Ramadan ini bisa kita dengan dekat dengan Quran. Dan yang ketiga, kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa kita itu aktif gitu ya. Aktif mengikuti taklim gitu ya. Aktif mengikuti jamaah taklim begitu. Masya Allah ya. Ini ada Pak Darto ya. Selamat datang Pak Darto ya. Pak Darto. Katanya kangen dengan Darul Arkom ya. Alhamdulillah ada tugas ya. Tapi setelah pindah ke Banjarmasin ada tugas ke sini. Senang ketemu dengan kita semua. Apalagi ada waktu ada majelis taklim kita masya Allah ini menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah jelas disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasun illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffifatil malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum di salah satu rumah Allah yang kita berada di sana. Kita saling baca Quran, saling bertadarus. Tidak lain kondisi yang dialami oleh orang yang berada di rumah Allah dalam rangka taklim ini adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun sebuah ketenangan. Dan wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita menggapai. Jadi orang yang rajin ke taklim itu sama, dia itu adalah orang yang senang menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa khuffifatil malaikat, juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah ya. Dan Allah menyebut nama kita ini sampaikan kepada penduduk langit. Coba. Jadi menggapai rahmat Allah bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita juga diberi kesempatan ya, kita gunakan untuk dekat dengan majelis taklim. Maka di masjid ini kan ada hari Ahad malam, Ahad pagi, Selasa pagi, Kamis pagi, Jumat pagi ya. Terus supaya kita itu sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang berbahagia menggapai rahmat Allah itu kita lakukan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Di mana ayat Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Jadi taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul la'allakum turhamun. Supaya kamu itu dirahmati, supaya kamu dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pertemuan ini kita sampaikan bahwa bahagia di bulan Ramadan Allah menyampaikan banyak keberkahan, tapi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga Allah memberikan keberkahan itu. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan kasih sayang, rahmat Allah. Nah, di luar bulan Ramadan Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi kekuatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya ada manfaatnya bagi kita dan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.